Lihat saja gimana aku mengusirmu dari sini. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Aduh, Hamel, kamu ngapain? Bisa-bisanya kamu menabrak menara sempen buat nyonya muda. Hidupnya benar-benar susah. Suaminya sudah koma 6 tahun. Dia menjaganya selama 6 tahun penuh. Rumah sama tanah sudah dijual. Iya, tangan secantik itu sekarang jadi kasar penuh kapalan. Iya. Benar-benar keajaiban. Awalnya kondisi pasien rumit sekali. Kami juga nggak berharap banyak. Gak disangka, selama 6 tahun kamu merawatnya, kondisinya malah jadi membaik. Dokter, maksud dokter? Operasi selanjutnya sudah bisa dilakukan. Setelah operasi, pasien bakal sadar kembali. Benarkah? Syukurlah. Dion, akhirnya Dion bisa sadar kembali. Tapi, biaya operasinya minimal 1 miliar. Dokter, aku mohon tolong selamatkan Dion. Mengenai biayanya, aku akan mengumpulkannya. Berdirilah. Gak bisa ditunda terlalu lama. Kondisi pasien bisa memburuk kapan saja. Dion, aku pasti akan mengobatimu. Ayah, tunggu kami pulang. Penyakit ayah pasti sembuh. Dion, tunggu kami pulang. Ibu bawa foto ayah, jadi ayah bisa selalu berada di sisi kita. Bawa. Ayah, hari ini di rapat direksi, menanyakan kabar ayah lagi. Ayah nggak ada. Semua keputusan grup Persada nggak bisa diproses. Menurut ayah... Rafael sudah ditemukan belum? Belum ketemu. Dasar tidak berguna. Sudah 6 tahun. Sudah mencari 6 tahun penuh. Orang dewasa itu. Mana mungkin gak ada kabar sama sekali. Rafael itu penerus tunggal 6 generasi keluarga Halim. Kalau nggak ketemu juga, kamu keluar saja dari keluarga Halim. Ayah nggak apa-apa kan? Rafael, jangan salahkan kakek ya. Waktu kakek nggak banyak lagi. Cepatlah pulang. Ayah tenang saja. Aku pasti akan menemukan Rafael. Pasti. Sudah berapa kali kamu berjanji padaku. Nggak bisa diandalkan. Besok, aku akan cari cara sendiri. Cepat pergi. Ibu! Maaf. Pernah lihat orang ini nggak? Tolong bantu cari. Maaf, enggak. Pernah lihat nggak? Nggak lihat. Pernah lihat orang ini nggak? Coba lihat. Kalau masih nggak dapat kerja, biaya operasi Dion. Ayo jalan dulu. Ibu lihat! Aku nggak mendorongnya. Bukan aku yang dorong. Nona,
Jangan tolong dia. Kalau kamu menolongnya, hartamu bisa habis. Kak, meskipun aku miskin, tapi kalau aku mengabaikan dia, aku akan menyesal seumur hidup. Hei, Kakek bangun. Kakek cepat bangun. Kakek cepat bangun. Kakek cepat bangun. Rafael sudah pulang. Pak Tua, Anda pingsan karena kepanasan. Minum air dulu ya. Siapa suruh kamu nolong aku? Kalau nggak menemukan Rafael, mending aku mati sekalian. Kakek minum air. Kakek makan permen. Kakek jangan marah lagi. Kakek pasti bisa menemukan cucu kakek. Anak baik, anak baik. Sudahlah, kakek juga sudah sadar. Ibu masih harus cari pekerjaan. Ayo kita pergi. Rafael paling suka makan permen ini waktu kecil. Tunggu. Di rumahku kebetulan butuh pembantu. Kamu boleh bawa mereka berdua buat bekerja. Terima kasih banyak. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Syukurlah, akhirnya ibu dapat pekerjaan. Anak baik. Wah, bagus sekali. Ibu, kita akan tinggal di sini ya? Jangan lihat-lihat, nanti juga tahu, ya. lihat apa? Cepat jalan. Ayo kita jalan. Kalian tinggal di sini. Ganti bajumu, lalu beri salam pada Tuan Tua Darman. Iya. Dasar orang desa, gak ngerti aturan sama sekali. Jangan kira kalian dibawa sama Tuan Tua Darman kemari, artinya orang penting. Aku beritahu kalian, aku ini orang kepercayaannya Tuan Tua Darman. Seluruh keluarga Halim harus ikut aturanku, paham gak? Iya, paham. Minggir. Ayo kita masuk. Ibu, aku nggak suka nenek gemuk itu. Aku juga nggak suka. Ibu bisa dapat pekerjaan. Sudah bersyukur sekali. Ayah juga menunggu biaya berobat dari kita. Sini, sekarang kita ganti baju dulu, ya. Cepat sampaikan perintahku. Cetak pengumuman buat Rafael 500.000 lembar lagi. Pastikan ditempel di seluruh kota Jaya. Siap. Oh iya, ibu dan 2 anak yang kubawa hari ini harus dijaga baik-baik. Siap, Tuan Tua Darman. Pasti akan diatur dengan baik. Tuan Tua Darman. Tuan Tua Darman? Aku berikan pekerjaan kepadamu karena 2 anak ini. Tapi, kamu harus patuhi aturan keluarga Halim. Terutama kamar Tuan Muda Rafael. Nggak boleh disentuh sama sekali. Paham nggak? Iya, paham. Pergilah. Baik. Ayo kita pergi. Rafael? 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 Rafael, cucu kesayanganku. Selama ini
ini kamu kemana saja? Kamu tahu nggak, kakek rindu sekali sama kamu. Kakek, namaku Arvin bukan Rafael. Bukan Rafael. Itu sudah berlalu begitu lama. Mana mungkin masih sekecil ini. Mirip. Terlalu mirip. Tuan Tua Darman, apa Anda salah orang? Ini adalah anakku. Dua-duanya mirip sekali. Yang satu terlihat gagah, yang satu terlihat lembut. Nona, siapa nama ayahnya anak-anak ini? Namanya Dion. Aku mengenal dia waktu di kampung. Namanya Dion? Kenal di kampung? Namanya Dion. Dia sedang sakit parah. Aku bekerja, mencari uang untuk mengumpulkan biaya operasinya. Biar ibu yang pungut. Kalian bereskan seadanya saja. Walau aku berutang budi pada kalian, tapi keluarga Halim gak pelihara orang malas. Yang harus dikerjakan tetap dikerjakan. Aku paham. Tuan sudah berikan kesempatan kerja. Aku bersyukur sekali. Aku pasti akan bekerja keras buat balas kebaikan Tuan. Kakek, kami akan kerja keras membantu ibu. Kakek tenang saja. Baik. Anak baik, pengertian. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang makanan kedua anak ini dibuat khusus. Mereka harus dirawat sebaik-baiknya. Siap. Kalian pergilah. Baik. Ayo. Tuan Tua Darman, Tuan Muda Rafael sudah ditemukan. Dion. Apa katamu? Rafael sudah ditemukan. Tuan Rio menemukan Tuan Muda Rafael di rumah sakit di luar kota. Sekarang lagi buru-buru ke sana. Cepat, siapkan mobil, Cepat sedikit, belum makan ya? Cepat. Hati-hati. Ini semua kesukaan Tuan Muda Rafael. Orang kampung dari desa, begitu saja nggak becus. Aku hajar kamu nanti. Cepat. Oh, pelan-pelan, hati-hati. Hati-hati. Kamira, memangnya ada apa ini? Cucu Tuan Tua Darman, Rafael sudah hilang selama 6 tahun. Hilang selama 6 tahun. Dion juga 6 tahun lalu tiba-tiba muncul di desa. Jangan-jangan... Kamu? Tolong aku. Kamu kenapa? Diam kamu. Bisik-bisik apa? Ha? Lelaki liar di desa mana pantas dibandingkan sama Tuan Muda Rafael. Baru datang mau jadi nyonya muda. Mending berkaca dan lihat dirimu sendiri baik-baik. Pantas atau enggak? Cepat kerja. Kalau enggak selesai hari ini enggak usah makan. Cepat. Ini. Kepalanya pernah kena benturan keras. Secara logika sudah nggak tertolong lagi. Ini. Untung ada yang merawatnya selama 6 tahun, makanya nyawanya tertolong. Kalau nggak ada orang itu, mungkin Tuan Muda Rafael. Kalau begitu, dia masih bisa sadar, Dokter Agus. Bisa, siapkan operasi. Tuan Tua Darman, silakan keluar dulu. Ayah. Tolong persiapkan sebentar. Enggak apa. Dokter, gimana? Tuan Tua Darman, aku mampu selesaikan tugas. Dia akan sadar secepatnya. Aduh, Tuhan memberkati. Cepat siapkan air bersih dan baju ganti buat Rafael. Ayo cepat. Cepat siapkan baju ganti. Ayo. Cepat.
Kamu... Aduh, Amel, kamu ini kenapa? Tuan muda Rafael baru selesai operasi. Sekarang masih lemah sekali. Kalau sampai terganggu, kamu bisa tanggung jawab. Aku nggak sengaja. Gak sengaja. Kamu kira aku gak tahu apa yang kamu pikirkan? Tuan Tua Darman, barusan aku dengar dia mengeluh. Kalau Tuan Muda Rafael sadar, pekerjaan dia pasti semakin banyak. Karena ingin bermalas-malasan lalu acuh pada kesehatan Tuan Muda Rafael. Kamu menghambat pemulihan Rafael. Sekalipun punya 10 nyawa nggak akan cukup ganti rugi. Kalau terulang lagi, gak akan kumaafkan. Kamu kerja ceroboh sekali, merusak barang. Sesuai hukum keluarga, hukum cambuk 10 kali laksanakan. Siap. Sudah sadar, Tuan Muda sudah sadar. Rafael, cucu kesayanganku, akhirnya kamu sadar. Amel, Tuan Tua Darman sudah beri perintah. Sekarang siapa yang bisa melindungimu? Aku beneran gak sengaja. Amel. Amel. Ayo, biar ku beritahu aturan di sini. Rafael. Kemari kamu. Jangan pukul aku gak sengaja. Sudah bikin masalah seperti ini, masih berani nangis. Hajar kamu. Siapa suruh membangkang? Ku hajar kamu. Ku hajar kamu. Siapa suruh membangkang? Ku hajar kamu. Kamu berani menghindar. Ku hajar kamu. Siapa suruh kamu menghindar? Berani seperti ini lagi, ku hajar kamu habis-habisan. Kembali ke kamarmu, pergi. Hidupnya benar-benar susah. Suaminya sudah koma 6 tahun. Dia menjaganya selama 6 tahun penuh. Rumah sama tanah sudah dijual. Iya, tangan secantik itu sekarang jadi kasar penuh kapalan. Dulu Amel juga seperti ini merawatku. Demi mengumpulkan biaya berobat, selama ini sudah banyak menderita. Kali ini, aku nggak boleh biarkan dia menderita lagi. Rafael, kamu baru sadar nggak boleh asal gerak. Amel, biar ku jemput kamu pulang. Rafael, kamu mau ngapain? Rafael! Dion, biaya operasi kamu akan terkumpul sebentar lagi. Kamu tunggu sebentar lagi ya. Ibu, ibu. Ibu, ibu. Kami memungut banyak botol, bisa dijual jadi banyak uang. Nanti biaya operasi ayah akan terkumpul. Kami ingin bantu meringankan beban ibu. Ibu capek. Hebat sekali. Kalian belum makan kan? Makanlah. Ibu makan duluan. Amel! Amel. Amel, demi aku, kamu sampai menjual rumah selama bertahun-tahun ini. Aku berutang banyak padamu, Amel. Dion, Amel. Yang ini enak. coba dengar. Ada suara. Angkat lebih tinggi sedikit. Ya. Ke kiri, ke kiri. Gimana? Yang kiri jadi rendah. Kebanyakan turunnya. Angkat lagi. Kalau gini gimana? Nah, kayak gini udah bagus. Amel, sebenarnya kamu ada di mana? Rafael, kenapa kamu membeli rumah tua seperti ini?
Dokter sudah bilang, kamu baru sadar nggak boleh berkeliaran. Dasar anak ini. Rafael, kalau butuh sesuatu bilang sama kakek. Kalau kamu butuh bintang di langit pun akan kakek berikan. Kakek, sebenarnya selama ini selalu ada orang yang merawatku. Kami bukan cuma sudah menikah, bahkan punya 2 putra. Apa katamu? Dulu aku kecelakaan dan terluka parah. Dia yang menolongku demi mengobatiku sepanjang tahun kerja di perantauan. Kakek, aku harus menemukan dia. Kamu bilang punya 2 putra. Aduh. Berarti aku sudah punya 2 cicit. Oh, Tuhan memberkati. Akhirnya keluarga Halim punya penerus. Rafael, kamu sudah memberikan cicit buat aku. Bukan cuma 1, tapi 2. Kakek. Kakek, beberapa waktu ini aku ingin keluar mencarinya. Cari, menantu cucu harus ditemukan. Dia susah payah merawat kamu selama 6 tahun. Pantas jadi keluarga Halim. Sampaikan perintahku dalam 3 hari. Harus temukan menantu cucu. Siap. Oh iya kakek, setengah kalung giok yang kakek berikan dulu, kuberikan padanya. Kalau ada petunjuk, harus kasih tahu aku. Baik, kakek akan adakan reuni keluarga buat menantu cucu. Kakek umumkan ke seluruh kota Jaya, biar semua orang penting di kota Jaya membantu mencari menantu cucu. 85, 86, 87, 88. Karvin, kita punya botol sebanyak ini. Bisa ditukar jadi banyak uang. Sampai biaya operasi ayah akan terkumpul. Kita tetap harus berusaha membantu meringankan beban ibu. Ibu capek sekali. 89, 90. Kakek, coba lihat. Aku sudah memungut banyak botol. Bisa ditukar jadi banyak uang. Nanti ku ganti tongkat baru untuk kakek biar kakek nggak susah lagi. Baik, cucu baik. Baiklah. Dua anak ini mirip sekali sama Rafael waktu kecil. Cepat, ambil rambut dua anak ini. Ikut aku buat tes DNA. Menyambut Tuan Muda Rafael. Punggungnya mirip sekali sama Dion. Tuan Muda Rafael hilang selama 6 tahun. Kemarin baru kembali, bahkan membawa kabar soal Nyonya Muda. Hari ini, Tuan Tua Darman mau mengadakan acara reuni keluarga buat Nyonya Muda. Seisi halaman, semua ruangan harus dibersihkan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kalian paham? Siap. Kembali bekerja. Anak baru, ikut aku. Amel, selanjutnya, semua toilet di rumah keluarga Halim jadi tanggung jawabmu. Harus dibersihkan sampai mengkilap. Paham nggak? Paham. Kalau sampai ada kesalahan, percaya nggak akan kuusir kamu dan putramu keluar dari rumah ini. Begitu bahas Tuan Muda Rafael, mukamu langsung berseri-seri. Merasa diri sendiri Nyonya Muda ya? Cepat bersihkan. Sebentar lagi akan kuperiksa. Pergi sana. Pakai tangan. Terima kasih atas peluang dari Tuan Tua Darman demi suamiku. Aku sanggup. Amel. Amel, di mana kamu sebenarnya? Dion, keluarga Halim baik sekali. Sebentar lagi aku bisa mengumpulkan biaya operasimu. Amel? Amel, apa itu kamu? Amel, apa itu kamu, Amel? Amel?
Acara reuni keluarga kali ini diadakan Tuan Tua Darman buat mencari keberadaan Nyonya Muda. Ini momen krusial di mana semua orang penting di kota Jaya diundang. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Semuanya harus tetap fokus, paham nggak? Kami paham. Lanjutkan pekerjaannya. Gesit sedikit. Siap. Kenapa? Ingin satu ya? Jangan-jangan kamu mau mencuri untuk mengobati suamimu yang terbaring sakit. Sudah nggak mengerti aturan, mau nggak jujur pula. Sudah mencuri roti di dapur, sekarang malah mengincar hadiah buat Nyonya Muda. Aku nggak melakukan itu. Anda salah paham. Salah paham apanya? Kamu itu nggak jujur memang fakta kan? Ayo semuanya kemari. Kalian tahu nggak, kamar dia kotor dan berantakan sekali. Isinya botol-botol sama kardus bekas. Semua itu hasil curian dua anak bandelnya itu. Ibunya seperti apa, putranya juga seperti apa. Kenapa? Memangnya bukan? Kalau kamu berani, suruh suami kampunganmu itu datang memukulku. Oh, kalian belum tahu kan? Tuan Muda Rafael hilang selama 6 tahun. Suaminya terbaring sakit selama 6 tahun. Kalian semua tahu nggak? Dia bahkan mengira Tuan Muda Rafael adalah suaminya. Walaupun aku miskin, harga diriku nggak rendah. Mencuri bukan hal yang akan kulakukan. Silakan kritik aku semaumu, tapi jangan pernah kritik suami dan anakku. Aduh, galak juga ya kamu. Cuma wanita hina dari desa, masih berharap jadi Nyonya Muda kami. Memangnya kamu pantas? Kalau bukan karena Tuan Tua Darman, memangnya kamu bisa masuk sini? Berharap mau mendekati Tuan Muda kami. Kamu cuma wanita jalang. Suamimu sakit parah, kamu hina, dan anakmu adalah pencuri. Memang yang mirip pantas jadi keluarga, ha? Cuy! Sekarang apa maumu? Satu kata dariku bisa mengusirmu keluar dari keluarga Halim. Suamimu yang gak berguna itu tinggal tunggu ajal saja di rumah. Masih berani melotot? Hentikan dulu pekerjaan kalian semua. Biar dia kerjakan sendiri. Kalau belum selesai dikerjakan sebelum acara dimulai, Tuan Besar Rio dan Tuan Tua Darman marah. Biar dia bereskan barangnya, pergi dari sini. Amel, maaf merepotkanmu. Amel, kami juga nggak bisa apa-apa. Jangan salahkan kami ya. Sudah, ayo cepat kerja. Silakan. Silakan masuk. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Lihat saja gimana aku mengusirmu dari sini. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Aduh, Amel, kamu ngapain? Bisa-bisanya kamu menabrak menara sempen buat Nyonya Muda.